Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Kita akan lanjutkan lagi pelajaran kita di dalam membaca kitab Badrul Mal fi Talabil Ilmi, mengerahkan harta di dalam mempelajari ilmu agama. Sekarang kita masuk bab atau fasal berikutnya yang berkaitan dengan thawabul ilm daimun la yanqati'. Ya. Thawabul ilm. Apa artinya thawabul ilm? Nah, ganjaran atau pahala dari ilmu itu selalu senantiasa ada, la yanqati' dan tidak akan terputus. Dan inilah ikhwan fillah yang kita cari, ya. Inilah yang seyogianya, yang selayaknya, bahkan ya harus untuk kita selalu pikirkan diri kita bagaimana cara mendapatkan pahala yang selalu berjalan walaupun kita telah mati. Nah, karena itulah yang insyaallah akan yang memberikan di antara pertolongan kita di hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Di sini dibawakan oleh penulis hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang udah ma'ruf, ya, yang udah sangat ma'ruf, yang bisa bahkan sebagian antum semua atau semua dari antum udah hafal. Dikatakan di sini Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluh." Ketika manusia mati, ya wafat, maka amalannya terputus dari dia. Ya, artinya apa? Sudah tidak udah tidak ditulis lagi amalannya. Ya, amalan dia sudah tidak ditulis lagi. Khalas, selesai. Illa min salasah, kecuali dari 3 amalan. Dan barakallahu fikum ikhwani fillah, amalan yang disebutkan 3 di sini tidak membatasi. Karena ada yang ternyata lebih dari 3. Ada yang selain 3 ini juga, yang dia juga ganjarannya selalu ada, senantiasa ada, la yanqati', yang tidak terputus. Ya. Pertama, illa min shadaqatin jariyah, ya, kecuali sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang diambil manfaatnya. Au waladin shalihin yad'u lah, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Itu para ulama. Di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, dari 3 perkara ini yang paling afdol itu adalah yang tengah, ilmu. Kenapa? Ya, karena seorang ketika sedekah itu butuh ilmu untuk bisa mendapatkan sedekah yang betul-betul ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, sedekah juga butuh ilmu. Kemudian juga apalagi anak soleh. Ya, seorang anak ini tidak bakal jadi soleh kalau nggak punya ilmu. Dan kalau nggak punya ilmu, boro-boro doain orang tua. Maka semua porosnya kembali kepada ilmu. Nah, dan juga barakallahu fikum, sedekah jariyah ini bisa hilang. Sedekah jariyah bisa habis. Ya, misal seorang umpamanya sedekah bangun masjid atau bangun apa dan semisalnya, itu bisa habis. Ya, itu akan sirna beriring berjalannya waktu. Ya kan apa? Sirna beriring berjalannya waktu. Demikian pula anak soleh. Ya, seorang ini semua akan wafat. Nah, akan tetapi ilmu, barakallahu fikum, itu hidup selama-lamanya.
Ya, selama masih ada orang di dunia ini, nah, yang dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia membutuhkan ilmu. Ya, kita dakwahkan ilmu tersebut. Masya Allah. Makanya ini ganjaran ilmu ini seorang ini sangat besar. Jangan main-main antum sekarang belajar mencari ilmu. Ya, walaupun ini pertama untuk kita dulu belajarnya, cuma apa? Ketika kita udah punya ilmu, wajib untuk kita dakwahkan. Wajib, ya, hukumnya mendakwakan ilmu apa? Wajib, bukan sunnah, wajib. Apalagi ilmu yang berkaitan dengan tauhid. Nanti itu bahasa di dalam kitab tauhid itu tentang bagaimana dalil yang menunjukkan wajibnya seorang belajar ilmu serta mendakwakan ilmu yang dia pahami. Ya, ilmu yang dia dapatkan. Ya, di antaranya yang paling besar yang wajib didakwakan adalah ilmu tentang syahadah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, Allah Azza wa Jalla yang wajibkan dan Allah Azza wa Jalla juga apa? Yang akan memberikan ganjaran yang sangat banyak. Ini hikmah daripada syariat Allah Azza wa Jalla. Qala An-Nawawi rahimahullah, berkata Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, fihi bayanu fadilatil ilmi. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang fadilah ilmu, keutamaan apa? Ilmu. Paham antum? Ya. Jadi ilmu ini akan memberikan manfaat yang sangat banyak, ya, keutamaan yang sangat besar. Dan orang kalau mau sedekah jariyah itu, kalau mau mendapatkan sedekah yang selalu ada, sedekah kepada para penuntut ilmu. Sahulalah, dia mungkin tidak bisa belajar, serius dia tidak bisa belajar, tidak bisa belajar seintens para penuntut ilmu, ya, tidak bisa dia baca kitab apa segala macam, tapi dia mengerjakan kewajibannya, tidak digugurkan kewajibannya seperti itu. Ya, nah, kemudian apa? Ada seorang yang dia belajar semangat dan semisalnya kelihatan yang mampu, dia bisa beli kitab apa segala macam, berikan, ya, maka dia akan mendapatkan apa? Pahala. Ajib, ini cerdas namanya, mendapatkan pahala penuntut ilmu tersebut, ya, seolah-olah, nah, ini cara yang paling apa namanya? Alternatif yang paling cepat ini, paling bagus, mendapatkan pahala ilmunya, mendapatkan pahala belajarnya dia, mendapatkan pahala pemahaman dia, amalannya dia, mendapatkan juga pahala ketika didakwakan. Masya Allah, ya, itu kita melihat. Ya, makanya nggak boleh kita remehkan sedekah jariyah juga, ya, apalagi yang betul-betul orang yang dia sedekahnya kepada para ilmu. Wah, itu Masya Allah, jangan atau meremehkan. Wah, ini kan dia ini nggak bisa kayak kita, ya nggak gitu. Jangan-jangan dia lebih ikhlas daripada kita. Nah, tapi di sini apa? Menjelaskan tentang bagaimana keutamaannya ilmu. Ya. Sampai sedekah yang tadi kita katakan dan dikatakan para ulama sifatnya itu bisa apa? Menkote atau bisa terkadang terputus. Ya, habis termakan waktu. Kalau sedekahnya kepada sesuatu yang tepat, itu juga bisa daim. Terus menerus. Ya, sebagaimana ilmu. Sekarang Imam Syafi'i, tahun 150-an wafat kurang lebih, sampai sekarang 1000 berapa? 448. Itu jauh sekali. Tapi ilmu apa? Tepat. Tapi antum lihat bagaimana sedekah-sedekah orang-orang terdahulu, tidak tersisa melainkan sedikit. Anak-anak soleh mana? Ya, habis beriring berjalan apa? Waktu. Ya. Kemudian harta-harta oleh orang kaya mana? Enggak ada. Enggak dinukilkan kepada kita. Bagaimana ini segala macam. Dinukilkan cuma sebagai pelajaran, itu pun enggak ada hartanya. Ya, adanya harta terpendam, harta Qarun. Ya. Harta Qarun, atau harta Qarun. Nah. Kenapa dikatakan harta Qarun? Itu karena punya Qarun itu. Allahul musta'an, ya. Jadi di sini keutamaan ilmu itu sangat besar. Keutamaan ilmu sangat besar. Ya, misalkan ternyata antum nanti ada sebagian yang memang bidangnya bukan untuk dakwah, tapi bidang antum yang lainnya, antum memiliki potensi di suatu tempat atau bidang yang lainnya bukan dakwah,
maka antum minimal diri antum memiliki peran di dalam dakwah. Ya. Dari sisi tenaga atau dari sisi apa, masya Allah. Karena itulah yang akan mendapatkan apa? Ya, panen pahala yang sangat apa? Banyak. Apalagi sekarang dakwahkan ilmu gampang ya, gampang. Ya, antum buka akun, antum download video masyayikh, antum terjemah cuma gitu-gitu aja, ya. Terjemahkan, kemudian diedit, kemudian di download lagi, share, yang lihat ada ribuan, masya Allah. Ya, lihat bagaimana. Dan itu terus ada, dan ilmunya terus apa ada. Nah, makanya ini di sini apa? Di dalam hadis ini menjelaskan tentang bagaimana keutamaan ilmu agama ini. Kan bukan main-main, ilmu itu bukan perkara yang main-main. Maka antum sekarang ini sedang mencari suatu perkara yang sangat besar, jadi jangan main-main. Wal hatsu 'alal istiktsar minhu, dan juga apa? Di dalamnya, dalam hadis ini terdapat motivasi. Terdapat apa? Motivasi untuk memperbanyak ilmu. Paham itu? Kenapa? Ya karena semakin orang banyak ilmu, semakin banyak yang dia dakwakan, semakin banyak apa? Ganjaran yang dia akan dapatkan insyaallah. Antum lihat ya betapa banyak ulama atau panen pahala dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Sahalah. Al-Imam Al-Bukhari, siapa enggak kenal Sahih Bukhari? Ya walaupun kita nggak mungkin ya bisa mendapatkan apa karya mahakarya sebagaimana karya Sahih Bukhari gitu. Minimal kita ada andil dalam dakwah. Apapun itu yang kita dakwakan, kalau kita bisa dakwakan. Yang penting ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Di atas basirah. Basirah. Nah, itu di dalam kitab tauhid dijelaskan itu. Tentang bagaimana motivasi untuk kita banyak-banyak belajar ilmu agama ini. Wa targhibu fi tawrithihi bi ta'limi wa tasnif wal idah. Dan juga di dalam hadis ini terdapat motivasi yang sangat besar bagi seorang untuk mewariskan ilmunya dia dengan cara mengajarkan, atau kalau terbatas nggak bisa mengajarkan menulis, atau kalau nggak bisa menjelaskan itu jelaskan. Minimal kita punya andil, apalagi antum nanti yang punya potensi dalam dakwah kan. Ya. Bahkan ini bukan cuma dalam rangka motivasi, wajib. Ya sebagaimana hadisnya Mu'adz bin Jabal diperintahkan diutus kemana Mu'adz oleh Nabi? Yaman. Jauh nggak itu dari Saudi ke Yaman? Jauh, ikhwan. Naik bis aja dua hari. Antum paham? Naik bis 2 hari dari Mekah, itu dari Mekah tuh. Ya, Nabi mengutus Mu'adz dari mana? Ya, nah, itu Madinah Mekah itu udah jauh juga itu kan. Ya, ini Madinah di atas, Mekah ke bawah. Ini ke bawah Yaman. Yamannya di Taiz, itu Yaman Utara. Ya. Walaupun kalau dari sisi apa garis khatulistiwa gitu ya, dia masuknya selatan kalau nggak salah. Tapi masuknya utara gitu ya, masuknya selatan. Masuknya utara kalau nggak salah, tapi muamalahnya muamalah selatan. Itu tempat kita, Taiz itu. Ada di sana masjidnya Mu'adz bin Jabal, pakai batu itu. Masjidnya pakai batu, nggak ada semennya. Di batu-batu. Itu dari zaman dahulu, masya Allah. Itu kata para ulama, diantaranya dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Syekh apa? Di dalam hadis ini dan juga hadisnya Abdullah bin Abbas yang terdapat apa? Dalil yang menunjukkan wajibnya kita berdakwah terhadap ilmu kepada orang atas ilmu yang kita punya. Yang paling utama didakwakan adalah tauhid. Ya. Adalah apa? Dalam tauhid. Itu kewajiban setiap orang, semua orang wajib. Nah. Tapi di atas apa? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ad'u ila Allah. Nah. Berdakwahlah kepada Allah. Masya Allah, ini kewajiban dari Allah Azza wa Jalla. Allah tidaklah mewajibkan suatu perkara melainkan di dalamnya terdapat maslahat. Apa maslahatnya? Apa hikmahnya? Kita mendapatkan ganjaran yang sangat banyak. Ya. Ala basiratin
ana wa man ittaba'ani. Ya, di atas basirah, di atas ilmu. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Demikian pula Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Nabi SAW apa? Untuk berdakwah. Nah, di sini. Makanya kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, setiap sahabat semuanya berdakwah ya kepada tauhid yang paling utama itu. Dan ilmu yang lainnya dakwakan. Tapi yang asas adalah ilmu akidah, ilmu tauhid. Karena dengan inilah seorang akan sah amalannya. Makanya kata Nabi SAW, unfudh ala rislika hatta tanzila bisahatihim thumma da'uhum ilal Islam. Paham tuh? Unfudh ala rislik, berjalanlah dengan santai sampai kamu nyampai kepada penarangan mereka. Kemudian ajarkanlah mereka Islam, dakwahkan mereka. Ya. Sampai akhir, la an yahdiyakallahu rajulan wahidan ya bika khairun laka min humrin na'am. Kamu mendapatkan ya kesempatan untuk bisa memberikan hidayah kepada satu orang, itu lebih baik dibandingkan unta yang merah. Ini unta merah ini adalah mufakharah, suatu harta kebanggaan orang Arab. Ya, artinya suatu perkara yang sangat dibangga-banggakan, didambakan sama orang. Ini khonifillah, hidayah. Nah, makanya untuk berdakwah ini suatu perkara yang diwajibkan dalam syariat ini bagi yang punya ilmu. Nah, dan dalam hadis ini targhib, motivasi. Dan nanti ujung-ujungnya kembalinya kepada siapa? Kita, hikmah. Kita mendapatkan ganjaran yang sangat besar, ganjaran yang banyak, yang dia seakan-akan adalah umur kedua kita. Nanti makanya dikatakan di bawah ini, Masya Allah. Wa annahu yanbaghi an yakhtara minal ulumil anfa' fal anfa'. Di dalam kitab ini, di dalam hadis ini juga kata Al-Imam Nawawi, siogianya bagi seorang untuk memilih dari ilmu suatu yang paling bermanfaat dulu, kemudian yang bermanfaat setelah. Ya, yang paling bermanfaat apa? Tauhid, akidah. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala wa hadza min a'dhamil adillati ala syarafil ilmi wa fadlihi wa idhami thamratihi. Lihat di sini. Dan hadis ini di antara dalil yang sangat besar yang menunjukkan tentang kemuliaannya ilmu, keutamaannya ilmu serta besarnya buah manis yang dapat dipetik ya oleh ilmu yang diajarkan oleh seorang. Fa inna thawabahu yasilu ila rajuli ba'da mautihi. Karena ganjaran ilmu akan sampai kepada seorang walaupun dia telah wafat. Ya. Antum lihat para ulama, antum lihat ya Imam Ahmad, antum lihat para imam. Ya, mereka orang-orang yang mendapatkan ganjaran bagian yang sangat besar. Makanya kata Nabi SAW, innal ulama warasatul anbiya. Ini dalam hadis yang panjang, ikhwan, lumayan panjang. Wa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhama, innama warathul ilma. Sesungguhnya para nabi ini adalah para ulama adalah pewaris para. Ini dari sini aja udah bisa kita rasakan kemuliaan seorang yang mendapatkan ilmu. Warisan nabi enggak sembarangan. Semua orang enggak dapatkan itu warisan. Warisan itu ada ketentuannya. Dan ketika mendapatkan warisan nabi, para nabi bukan Nabi Muhammad, para nabi itu mendapatkan suatu perkara yang sangat spesial. Ya, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak wariskan dunia maksudnya. Tidak diwariskan dunia, habis dunia itu. Wa innama warathul ilma, tapi yang diwariskan oleh mereka hanya ilmu. Antum lihat di sini kawan, dalil akhir syahid daripada yang kita ingin bawakan. Ya, faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil ilmu, siapa yang belajar ilmu agama, maka dia sungguh telah mengambil bagiannya yang sangat banyak.
Dari mana? Ya dari banyak keutamaan yang dia dapatkan. Banyak keutamaan yang didapatkan seorang punya ilmu. Sebagaimana antum tahu, orang punya ilmu lebih mulia daripada orang yang enggak punya. Ini orang, ya, jelas. Jangankan orang, ikhwan, binatang yang udah kita contohkan dulu, kucing yang bisa assalamualaikum. Enggak ada ya. Burung beo ya, yang bisa salam itu lebih mahal enggak harganya sama burung beo yang cuma pelong doang? Lebih mahal. Assalamualaikum itu udah 50 juta. Padahal assalamualaikum doang. Barakallahu fiikum. Ya. Hewan-hewan yang terlatih, ya, barakallahu fiikum. Hewan-hewan yang dia itu memiliki ilmu, dilatih sama pemiliknya. Itu lebih mulia daripada hewan-hewan yang biasa. Subhanallah. Ini lihat bagaimana ilmu ini mengangkat derajat siapa aja. Sampai binatang diangkat derajatnya. Apalagi kita. Masya Allah. Makanya kata Nabi bahasanya faqad akhadha bihadzin wafir. Sungguh dia telah mengambil ya, dengan satu perkara yang banyak. Barakallahu fikum. Madama yuntafa'u bihi, ya, ilmu tersebut pahalanya akan sampai kepada seorang selama setelah dia wafat, selama ilmu tersebut dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, inilah di sini keutamaannya kita menyebarkan ilmu. Kalau antum belum bisa menulis, belum bisa ceramah apa segala macam, atau ya kita nggak bisa, atau kita nggak mau direkam atau nggak mau di-share faedahnya. Banyak sekarang ustaz, ya. Banyak sekarang syekh, masyayikh banyak. Apa antum umurnya buat apa? Kalau bukan buat dakwah, ya. Minimal kalau kita tidak bisa, di dalam ini kita cari yang lainnya, yang bisa kita untuk ada sumbangsi dalam dakwah di situ. Itu. Cari itu karena udah untuk kehidupan kita nanti. Tanpa diragukan lagi. Ya, semua kita ini akan pulang, ya enggak? Dan dunia antum enggak bakal dibawa. Malah itu bukan menjadi sesuatu yang memudahkan antum, memberatkan antum. Ditanya semua sama Allah SWT. Nah, inilah. Nah, meringankan hisab ilmu ini. Antum lihat bagaimana yang antum bisa nih dakwahkan, ya. Syekh Fauzan misalkan, terjemahkan itu. Ngedit gampang nggak ngedit? Gampang ya. Edit satu video nggak sampai 1 menit itu, edit video yang nggak sampai 1 menit, 20 menit itu bisa kita edit. Rapih. Atau kalau mau simple 5 menit bisa, kalau mau simple, atau 10 menit. Ya. Cuma sekedar kita yang penting ada terjemahnya di mana, kita taruh itu, ya. Yang penting orang bisa baca. Faedah fikih misalkan, ya, di-share misalkan pendapat A atau pendapat yang rajih atau pendapat yang memang sudah mu'tabar, enggak ada khilaf di situ, yang mujma'un alaih, di-share. Orang tahu semuanya. Misalkan satu video. Ya biasanya yang nonton 20.000 misalkan. Itu 20.000 orang. Jangan 20.000 mengamalkan, 10.000 mengamalkan, dapat pahala antum. Dan dia enggak mengamalkan cuma 1 kali. Berkali-kali. Atau bahkan sepanjang hidupnya dia amalkan sama dia. Antum sudah wafat, sudah mati, itu ilmu masih ada disebar, yang sebab antum sebar, kenapa? Mendapatkan pahala yang sangat banyak. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Intinya ikhlas. Tapi ikhlas. Faka'annahu hayyun, seakan-akan dia masih hidup. Lam yanqati amaluhu ma'amalahu min hayati dzikri wa sanah. Ya, seakan-akan dia masih hidup, amalannya dia tidak terputus, ya, ma'amalahu, ya, min hayati dzikri wa sana, ya, bersama apa yang ada pada diri dia. Dari hayati dzikri wa sana, disebut-sebutkan oleh orang lain, dipuji-puji oleh orang lain, dia udah wafat tapi masih disebutkan. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, masyaallah, Bukhari mata-mata. Mata-mata. Kamu Bukhari wafat. Jauh, subhanallah. Nah. Imam Ahmad, udah jauh. Imam Malik,
para imam dari kalangan kibar tabi'in, ya, Sufyan, ya, Ats-Tsauri, kemudian Zuhri, ya, kemudian ya baik tabi'in, Al-Hasan Al-Basri, ya, Masya Allah, Sufyan bin Uyainah, kapan mereka semua wafat, ya. Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, Masya Allah, itu mereka punya kitab satu jadi rujukan puluhan ribu orang, lebih, ya, jutaan. Masya Allah, bagaimana pahalanya? Apakah antum nggak mau kayak gitu? Antum mau nggak kerja, tapi nyantai, nggak kerja tapi duit? Masya Allah, ya. Antum nganggur sehari-hari, tapi apa, rekening itu setiap bulan sekali ada yang ngirim 100 juta, 100 juta, 100 juta. Oh itu, itu biasanya kalau ada tutorial yang kayak gitu orang-orang semangat tuh. Wah, bagaimana caranya? Walaupun kelihatannya mustahil gitu bagi diri dia. Gitu. Bagi saya yang cuma kaum rebahan kayak gini, kayaknya mustahil. Tapi coba dulu lah, siapa tahu apa bisa. Ya kalau udah perkaranya dunia apa, cepat biasanya orang. Tapi dia tidak sadar ya, perkara akhirat itu lebih khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Ya, nah. Kenapa orang lebih suka untuk mendapatkan dunia dan segala macam? Ya karena dunia itu ajilah, suatu perkara yang disegerakan, yang spontan ada. Adapun akhirat kan nanti, tidak langsung ada. Enggak semua orang sabar untuk menanti, itu masalahnya. Ya, wa khuliqal insanu ajula. Manusia diciptakan dalam keadaan ya selalu terburu-buru, sangat terburu-buru, ajul. Ajul sebuah mubalaghah. Ya. Pengennya buru-buru. Qala bal tuhibbuna ajilah. Sekali-kali tidak. Ya karena kalian tuh lebih cinta suatu perkara yang disegerakan. Wa tadharuna al-akhirah, dan kalian meninggalkan suatu perkara yang diakhirkan. Akhirat maksudnya. Lihat itu. Dan jangan sampai kayak gitu kita. Kita ahli ilmu atau kita penuntut ilmu minimal, ya, jangan sampai kita memiliki mindset yang demikian. Walaupun kita punya bisnis banyak, Masya Allah, antum nanti menjadi apa? Antum semua jadi pembisnis, dan masalah, Masya Allah, itu bahkan ahsan, lebih afdol kalau antum bisa punya bisnis, sangat afdol, sangat afdol sambil dakwah, ya. Tapi apa? Orientasi kita apa? Akhir. Bukan berarti kita apa? Bukan berarti kita untuk menggembosi orang, tidak cinta dunia apa, tidak ambil dunia, meninggalkan, bukan itu maksudnya. Nah, fajarayanu ajrihi alaihi dan qata'a 'anil nas thawabu amalihim hayatan tsaniyah. Maka berjalannya ganjaran pahala dia kepadanya idan qata'a 'anil nas, ya ketika terputus dari manusia, thawabu amalihim, ya pahala daripada amalan manusia yang ada, hayatun tsaniyah. Ini adalah kehidupan yang kedua. Maksudnya apa? Ketika manusia semuanya yang enggak memiliki kehidupan yang kedua, enggak memiliki yang dia dakwakan, enggak memiliki pahala jariyah, mereka semua amalannya terputus, maka orang yang punya ilmu, yang mendakwakan ilmu, maka ganjarannya tetap ada. Paham? Tetap berjalan kepadanya. Ya seperti apa kehidupan yang kedua. Masya Allah, seakan-akan masih hidup. Itu yang kita pikirkan harus itu. Yang harus kita apa? Pikirkan dari sekarang bagaimana caranya nih. Karena ini dunia ini sebentar aja. Sebentar ini akhirat akan datang. Sebentar akhirat akan datang. Penyesalan itu belakangan masalahnya. Ya. Nah. Walillahi darru man qala ilmu rajul waladuhul mukhallad. Masya Allah. Walillahi darru man qala. Alangkah indahnya perkataan orang yang berkata, ilmu seorang itu layaknya anak dia yang kekal. Masya Allah, abadi. Nah, ini suatu perkara yang harus kita pikirkan kalau kita malas belajar, kita malas berdakwah, kita malas nggak mau belajar ilmu agama. Coba pikirkan itu. Ya. Bagaimana? Sedangkan umur kita itu apa? Sebentar. Nggak tahu kapan kita wafat. Ya. Nggak tahu kapan kita meninggal itu, nggak tahu. Apa karya? Ya, apa pahala? Apa
ya sumbang sedikit terhadap Islam ini, nah, yang dengannya itu apa? Kita akan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang akan terus berjalan nanti pahalanya. Umpamanya kita wafat sekarang, belum tentu apa? Kiamat langsung belum. Nah, mungkin kita apa? Masih ada ribuan tahun lagi ketika kita meninggal sekarang, masih ada ribuan tahun lagi. Itu ribuan tahun kalau pahala jalan terus, masya Allah. Nah, coba pikirkan itu semuanya. Ya, ini renungan dia, bukan bercandaan. Jangan antum di sini di majlis mikir, nanti di dunia di luar apa? Di luar majlis main aja saja. Hati. Nah. Dan bagaimana orang-orang yang mereka ini 100 tahun sebelum kita datang, itu mereka sekarang apa? Hilang, udah nggak ada. Nggak disebut-sebut namanya lagi. Ya, tidak tahu bagaimana ya pahala mereka, tidak tahu bagaimana apa kehidupan mereka. Dan kita yang sekarang ini 100 tahun yang akan datang, kira-kira kita masih ada nggak? Kemungkinan besar udah nggak ada, meninggal. 100 tahun, jangan 100 tahun, 50 tahun yang akan datang belum tentu kita masih ada. Atau kita katakan 100 tahun yang akan datang, kita belum, udah nggak ada itu. Udah nggak ada kita. Ya. Kita seperti orang yang sebelum kita datang. Ya, 100 tahun sebelum kita datang. Bang, semua kan silih berganti. Nggak ada yang ditinggalkan sama sekali di dunia ini. Paham ya? Nggak ada yang akan dia bangga-banggakan di dunia ini, nggak ada. Semua yang kita rintis dari apapun itu akan kita tinggalkan. Ya, itu menjadi pewaris ya kepada orang sebelumnya. Rumah yang kita punya itu 100 tahun yang akan datang akan hilang, nggak tahu siapa lagi yang dapatkan. Tempat yang kita dudukin sekarang ini 100 tahun lagi nggak tahu masih ada atau enggak. Ya. Anak kita yang sekarang ada 100 tahun 200 tahun lagi yang akan datang nggak tahu ada atau enggak. Itu coba pikirkan. Serius itu. Ya. Nah, tak bisa kita selamanya di dunia. Ya, di akhirat nanti selamanya baru. Nah, dan itulah suatu perkara yang akan menentukan bagaimana tidak baik atau tidaknya kita di akhir nanti itu. Lihat. Ya. Jangan cuma sehari-hari nyantai, main aja, belajar malas, dan belajar enggak murojaah. Tidak mau ini dan semisal. Jangan tertipu. Nah, dan harus kita yakini bahwasanya orang-orang yang dikubur sekarang, yang mereka berada di kuburan sekarang, antum harus yakini salah satu dari mereka minimal itu ada yang berkata, qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan saya mau beramal soleh yang dulu saya tinggalkan. Itu. Nah. Ya, dulu nggak belajar, saya mau belajar. Antum sekarang bisa belajar malah ditinggalkan belajar, malah ngantuk, malah main, malah ini dan itu. Alasannya banyak. Bagaimana gitu? Gitu. Ya. Dan yakinilah dari mereka ada yang berkata, "Ohum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal." Ya. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkar fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Masyaallah, kata Allah Azza wa Jalla. Lihat. Meyakini. Makanya kita mumpungan masih di atas tanah. Sebelum kita berada di bawah tanah, lakukanlah yang bermanfaat untuk kita ketika kita udah di bawah tanah nanti. Nah. Dan sering-seringlah kita untuk memikirkan itu semua, di mana letak kita nanti di akhirat, di mana amalan kita nanti itu. Jangan sampai kita cuma tertipu dengan dunia yang ada. Pikir tiap hari kita merintis. Sebagaimana orang yang merintis usahanya, mereka pikir bagaimana bisa maju, mendapatkan penghasilan yang selalu nambah. Ya, untuk investasi besar, dan antum itu udah dilarang begitu, masya Allah, bagus. Tapi jangan sampai antum lupakan investasi yang lebih besar lagi, ya, yang lebih kekal lagi daripada investasi dunia, akhirat itu. Pikirkan tiap hari itu bagaimana caranya Nabi bisa. Pikirkan. Belum tentu saya bisa ini. Belum tentu saya 20 tahun ke depan itu masih hidup, belum tentu itu. Pikirkan. Nah, ketika sebelum antum ini ruhnya dicabut sama Allah Azza wa Jalla, sebelum terpisah dari badan kita, masih ada waktu.
Makanya nasihat buat ana juga pribadi dan buat kita semua, mumpung kita masih di atas tanah, ya jangan sampailah kita termasuk orang-orang yang ketika nanti sudah dipendam di bawah tanah mengatakan qala rabbirji'uni la'alli a'mal shalihan fima taraktu. Na'udzubillah min dzalik. Tujuan mereka ingin kembali ke dunia apa ya, Pak? Beramal. Yang sekarang kita lakukan nih, yang sekarang kita lakukan itu yang mereka inginkan. Coba nanti antum ziarah lah ke kuburan atau ketemu kuburan, antum jangan apa? Jangan cuma lihat itu batu nisan ini. Oh ini orang kapan matinya ya? Tanggal berapa ya? Ini lahirnya kapan? Jangan antum lihat itu aja. Sebagian orang ketemu kuburan, dia lihat kuburan, ini pendek sekali orang ini, ya lahir tahun sekian, wafat tahun sekian. Ini pendek ini panjang sekali umur. Jangan itu aja. Kita pikirkan ada nggak kita di situ nanti. Tuh. Ini lagi ngapain nih orang di bawah ini lagi ngapain? Wow. Mereka lagi ngapain? Mendapatkan azab atau mendapatkan nikmat yang kita pikirkan. Coba itu. Coba. Nah, makanya dengan ilmu nih sekarang antum belajar. Jangan cuma main doang ya, Bang. Apa main itu? Ya, janganlah sering-sering main-main itu. Ya. Antum mau akhirat atau dunia? Ya, enggak usah jawab. Udah tahu lah jawaban, maunya akhirat gitu. Tapi kok antum malah main-main. Kalau main-main itu untuk apa? Dunia. Itu enggak? Innamal hayatud dunya la'ibun. Wah, kehidupan dunia cuma bermain, senda gurau doang. Cuma mataul gurur, ya, perhiasan yang menipu. Kenapa menipu? Ya karena tadi yang Anda jelaskan. Ya, 100 tahun lagi kita akan meninggalkan ini semua. Betul enggak, Don? Kita akan meninggalkan HP yang kita banggakan, yang ada bobanya 3. Kita akan tinggalkan ini tablet, ini HP, ini apa? Motor, ini rumah, ini musola, apa itu tinggalkan itu semua. Udah tahu itu kapan sama siapa yang berikutnya. Paham itu? Maka jangan tertipu. Kita carilah ilmu sekarang, cari banyak-banyak ilmu dan nanti dakwah. Nah, kalau kita belum bisa dakwah, belum mumpuni, minimal kita ada sumbangsi terjemah masyayikh dan semisalnya. Tanya sama guru-guru antum bagaimana ini. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ini kajian yang dapat kita jelaskan malam ini tentang bagaimana pahala ilmu selalu ada, tidak terputus. Nah, antum harus semangat. Dan juga terakhir lupa, bagi antum yang selalu disuruh baca atau disuruh ganti-gantian baca apa segala macam, ya itu juga sebenarnya apa? Apa itu? Kesempatan yang sangat besar itu, kesempatan sangat besar itu. Nah, misalkan contoh ya antum nih baca, antum terjemahin, ini orang dengar, ya orang ini dengar. Kemudian misalkan kita share faedahnya, ini orang dengar, masya Allah. Mau itu ya? Dan bagaimana? Kita jangan remehkan cuma baca, jangan kita remehkan kecil kecil kebaikan, jangan. Boleh jadi itu yang akan besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan katsira. Wa barakallahu fikum wa waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.